1. Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid merupakan salah satu pahlawan nasional dari Nusa Tenggara Barat. Nama kecil tokoh yang lahir di Kampung Bermi, Desa Pancor, Lombok Timur, pada tanggal 20 April tahun 1908 ini adalah Muhammad Sagaf. Ia merupakan anak bungsu dari 5 bersaudara. Dilansir dari dokumen naskah akademik pengusulan gelar pahlawan nasional, Zainuddin menikah dengan Siti Jauhariyah dan dikaruniai seorang putri bernama Siti Rauhun. Sementara itu, dari pernikahannya dengan Hajah Siti Rahmatullah, ia dianugerahi seorang anak bernama Siti Raihanun. Sebelum Indonesia merdeka, Zainuddin mendirikan pesantren Al-Mujahidin atau pesantren para pejuang pada 1934. Pesantren ini kemudian dikembangkan menjadi Madrasah Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah, 1937, dengan makna kebangkitan tanah air dan agama Islam. Setelah Indonesia merdeka, TGKHM Zainuddin turut mengawal kemerdekaan dengan beberapa cara, yakni melakukan konsolidasi dengan murid-murid yang memang sejak awal melakukan jihad fisabilillah di bawah komando TGH Muhammad Faisal. Abdul Majid juga membagikan 27 buah keris yang telah diacakan doa-doa tertentu kepada murid-muridnya. Memerintahkan beberapa muridnya untuk mengibarkan bendera Indonesia di depan komplek madrasah. Kemudian, ada 2 santri yang bertugas menjaga bendera yakni Nur Said dan Said Hashim. Memelopori penyerangan markas NICA di Selong pada tahun 1946. TGKHM Zainuddin Abdul Majid wafat pada tahun 1997. Jasa tokoh ini dalam kemerdekaan Indonesia membuatnya diusulkan sebagai pahlawan nasional di tahun 2017. 2. Sultan Muhammad Kaharudin III Sumbawa adalah pahlawan nasional yang lahir pada tanggal 7 Mei tahun 1932. Sebelumnya, saat Sultan Muhammad Jalaluddin Syah III berkuasa, Datu Raja Muda Daeng Rilangi telah dikukuhkan. Namun, Daeng Ralangi mangkat sebelum dinobatkan sebagai Sultan, sehingga Kaharudin Daeng Manurung menggantikan posisi sebagai putra mahkota. Saat itu, dirinya tengah menempuh pendidikan di Yogyakarta dan pulang ke NTB untuk dikukuhkan sebagai Datu Raja Muda. Kaharudin kemudian dinobatkan sebagai Sultan Sumbawa dengan gelar Dewa Masmawa Sultan Muhammad Kaharudin III setelah ayahnya, Sultan Muhammad Jalaluddin Syah III mangkat pada 1931. Berdasarkan laman resmi kebudayaan sumbawakap.go.id, saat negara Indonesia Timur, NIT, terbentuk, Sultan Kamarudin III diberikan mandat sebagai ketua parlemen. Tidak hanya itu, beliau juga menjadi anggota saat pemerintahan Dewan Raja-Raja dan menjadi kepala pemerintahan dan kepala daerah pada pemerintahan Swapraja dan pemerintahan daerah Swatantra tingkat 2 Sumbawa. Jabatan ini dimandatkan kepadanya hingga terbentuknya Kabupaten Daerah tingkat 2 Sumbawa. Adapun istana yang dibangun pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Kaharudin ketiga adalah Istana Bala Batu Ode, Istana Bala Putih, Istana Bala Gambir, Istana Klungkung, Istana Bala Kuning. 3. Sultan Muhammad Salahuddin Bima merupakan salah satu pemimpin yang berhasil mengembangkan ajaran Islam di Bima, NTB. Sultan Salahuddin merupakan putra mahkota dari Sultan Ibrahim yang lahir pada tanggal 14 Juli tahun 1889. Sejak kecil, Sultan Salahuddin sudah tertarik dengan ilmu keagamaan, pendidikan, dan politik. Ia banyak belajar tentang ilmu pemerintahan dan agama dari ulama dan pejabat istana. Sultan Salahuddin akhirnya mengambil alih kekuasaan pada tahun 1915 untuk menggantikan posisi ayahnya. Pada 1917, tokoh ini diangkat sebagai Sultan Bima ke-14 dan menjabat hingga tahun 1951. Kesultanan Bima mendengar informasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 2 September tahun 1945 dari Gubernur Sunda Kecil, I Gusti Ketut Puja. Setelahnya, bendera merah putih dikibarkan di halaman Istana Kesultanan Bima pada tanggal 31 Oktober tahun 1945. Sultan Salahuddin juga mengeluarkan maklumat pada tanggal 22 November tahun 1945 yang isinya tentang penyampaian dukungan atas kemerdekaan Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, tepatnya pada 1949, Sultan Bima ke-14 ini diberikan mandat sebagai Dewan Raja-Raja Sepulau Sumbawa dengan persetujuan Sultan Dompu dan Sultan Sumbawa. Sultan terakhir Kesultanan Bima ini wafat pada tanggal 11 Juli tahun 1951 pada usia 73 tahun. 4 tokoh yang memiliki nama lengkap Laksamana Madya TNI,
Purn, H.L. Manambai Abdul Qadir ini lahir di Sumbawa pada tanggal 22 November tahun 1928. Manambai merupakan seorang purnawirawan perwira tinggi TNI AL serta putra Indonesia pertama yang mendapatkan gelar sertifikasi kualifikasi pendidikan kapal selam dan pelatihan persenjataan bawah laut dengan predikat kelulusan terbaik, yakni summa cum laude. Pendidikan ini ditempuh selama 1,5 tahun sejak tahun 1958 sampai tahun 1959 di Sekolah Komandan Kapal Selam Angkatan Laut Polandia. Tidak hanya itu, Angkatan Laut Amerika Serikat, US Navy SEAL, juga memberikan anugerah Submarine Qualification Certificate yang ditandatangani dan diserahkan oleh Komando Kawasan Pasifik Angkatan Laut Amerika Serikat, Admiral John S. McCain Jr. pada tanggal 21 November tahun 1968. Peran Manambai bagi tanah kelahirannya yakni sebagai penggagas dan inisiator dibangunnya Taman Wisata Alam dan Safari Berburu di Pulau Moyo, Sumbawa, NTB. Presiden Soekarno memberi julukan "Koboi dari Sumbawa" kepada Manambai karena kepiawaiannya dalam menembak.